kenapa hidup kita itu kok masih banyak kegelapan-kegelapan, banyak masalah, keresahan, kegalauan banyak sekali. Mungkin kita perlu mengukur kualitas ibadah kita itu kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, puji syukur perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diciptakan oleh Allah dalam wujud manusia. Dan kita perlu sadar dan menjaga kesadaran tentang apa sih tujuan Allah menciptakan manusia itu. Kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia seperti ini, tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah agar kita selalu menghamba, tunduk, dan sujud kepadanya. Termasuk makhluk di alam sebelah, yaitu yang namanya jin. Di sana dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu selalu mawas diri dan introspeksi. Sudahkah kita menjadi golongan yang sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita manusia? Sudahkah kita masuk dalam golongan-golongan orang yang menghambakan diri pada Allah? Selanjutnya kita perlu mengoreksi kembali bagaimana sih kualitas penghambaan kita kepada Allah. Banyak makom-makom peribadatan kita selaku manusia dalam menghambakan diri pada Allah. Ada banyak sekali tingkatan-tingkatan kualitas peribadatan kita yang ditujukan untuk menjalani apa yang dijadikan tujuan Allah menciptakan kita selaku manusia. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin kita disebut orang Islam, ya, kita sudah memeluk agama Islam. Kemudian kita sudah beribadah, melakukan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, yang berhubungan dengan hablum minallah, hablum minannas, dan hablum min alamin. Sudah mungkin. Akan tetapi bagaimana kualitasnya? Banyak sekali warna-warnanya. Ada orang yang beribadah kepada Allah. Kalau lagi semangat, semangatnya luar biasa. Tapi ketika semangatnya itu padam, malasnya pun luar biasa. Ibadahnya ibarat seperti sinyal yang tidak maksimal, muncul dan tenggelam. Nah, ini adalah orang-orang yang beribadah sesuai dengan moodnya. Kalau lagi mood, luar biasa ibadahnya. Tapi kalau lagi nggak mood, buyar semuanya. Ada juga orang beribadah ketika lagi butuh sesuatu, menginginkan sesuatu,
meminta sesuatu dalam hidupnya, luar biasa dia melakukan ibadah. Akan tetapi ketika apa yang dia minta, dia inginkan, dia harapkan, setelah dia memaksimalkan ibadahnya, kok tidak tercapai, maka dia akan kecewa, kemudian berhenti beribadah. Dan seandainya kalau itu kesampaian, apa yang menjadi hajat pribadinya, dia terlena. Dan ibadahnya mulai surut pula. Ini adalah golongan orang-orang yang beribadah tergantung dari apa yang dia inginkan, tergantung dari apa yang dia harapkan. Ini seperti orang yang sedang berdagang. Ini diibaratkan orang yang sedang berniaga dengan Tuhannya. Orang-orang yang ibadahnya muncul dan tenggelam, atau mungkin sesuai dengan keinginan dan harapannya, ini tidak akan menembus yang namanya zauq, kenikmatan dalam beribadah. Karena sesungguhnya keistiqomahan itu akan menembus satu titik kenikmatan beribadah. Selanjutnya ada pula yang beribadah itu karena butuh sanjungan orang, butuh pujian, butuh satu reaksi positif dari orang lain. Ketika di depan orang banyak, ibadahnya dikusuk-kusukkan, ibadahnya dimaksimalkan. Tujuannya apa? Agar orang-orang itu memandang dirinya itu soleh, memandang dirinya itu ahli ibadah, memandang dirinya itu adalah hamba yang baik. Ini sudah ada kecampuran riya, pamer. Nah, ini biasanya ditujukan pada orang yang memang dia sukai atau mungkin dia cintai. Mungkin lain jenis yang ingin dia miliki untuk jadi istri, atau mungkin supaya dia cinta, maka dia maksimalkan ibadahnya di depan orang tersebut. Atau mungkin di depan jabatan, atau maksudnya di depan pejabat, dia beribadah agar nampak baik di depan pejabat itu, agar mendapatkan satu jabatan tertentu karena sang pejabat itu melihat dirinya baik. Atau mungkin di depan mertua. Ada lagi seorang guru di depan muridnya. Kalau di depan muridnya, karena dia seorang guru, agar nampak sebagai guru yang soleh, guru yang baik, dia memaksimalkan ibadahnya agar sang murid itu percaya pada dirinya bahwa dia itu guru yang baik, guru yang soleh. Orang-orang yang beribadah seperti ini, sesungguhnya dia secara tidak sadar kehilangan kepribadiannya. Karena dia berbuat itu bukan karena panggilan pribadi, tapi karena pamrih, pujian, sanjungan, dan reaksi positif dari orang lain. Ada juga orang yang beribadah karena takut neraka, takut siksa. Dia mengharapkan surga. Sangat takut dengan yang namanya siksa neraka. Dan berharap betul dia menginginkan surga. Makanya ibadahnya selalu dia hitung dengan pahala dan dosa. Pahala berhubungan dengan surga, dosa berhubungan dengan neraka. Ada seperti itu. Tapi saya tidak masuk dalam koridor penghakiman. Tidak. Memang ada orang yang seperti itu. Ada pula orang yang beribadah karena hanya untuk menggugurkan kewajiban. Mungkin dia ahli fikih,
ahli hukum-hukum agama. Kalau ini sah, kalau ini tidak sah. Akhirnya dia tahu bagaimana sudut-sudut agar ibadahnya itu sah. Atau mungkin orang memang nggak tahu hukum agama, yang penting dia sah. Seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Ini bukan berarti saya menghakimi orang-orang yang ahli ilmu fikih, ilmu agama, terus orangnya seperti itu. Enggak. Jadi saya mengatakan ada makom seperti itu, ada. Makom selanjutnya ada yang ibadah itu karena cinta pada Allah. Nah ini, ketika ibadah itu sudah ada dasar cinta pada Allah, hub namanya, ada rasa rindu di sana dengan Allah. Nah ini sudah mulai ada yang namanya zauqnya peribadatan, zauqnya penghambaan. Jadi orang-orang yang beribadah karena cinta ini, ketika habis sholat subuh, dia sudah mengharap nanti sholat duha. Karena dia rindu sama yang dia cinta. Habis duha, dia rindu saat duhur. Habis duhur, dia rindu salat asyar. 5 waktu sholat itu sebagai pengobat rindunya pada Allah yang dicintainya. Kemudian karena dia cinta pada Allah, rindu pada Allah, dia melakukan ibadah-ibadah yang membuat rindunya terobati. Dia tambahi sholat malam, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Dia cukupi. Karena untuk mengobati rindu pada Allah. Ditambah dia puasa sunnah. Karena dengan puasanya itu dia bisa merasa dekat dengan kekasihnya. Yang dicintainya. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nikmatnya. Dan dia hanya berharap mendapatkan ridho dari Allah. Dan dibalas cintanya oleh Allah. Ini sudah luar biasa. Tingkat yang lebih tinggi dari itu adalah karena bersyukur pada Allah. Bersyukur dia hidup, dia ada. Bersyukur karena dia diberi hidayah oleh Allah. Nah ini makam siapa? Ya bil khusus kita mencontoh Nabiullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad itu beribadah karena pertama cinta pada Allah, kedua karena dia bersyukur. Pernah Kanjeng Nabi ditanya, kamu itu sudah panjenengan itu sudah dijamin surga, dijamin selamat. Kenapa jenengan zikir begitu banyaknya, jenengan sholat begitu rajinnya, masih ditambah ini itu. Apa jawab Nabi? Apakah salah kalau semuanya ini aku lakukan sebagai tanda syukurku kepada Allah? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ibadahnya karena sebagai satu ungkapan, satu aplikasi kesyukuran. Dan di dalamnya ada rasa cinta pada Allah, rasa rindu pada Allah. Di sana ada hubungan belas kasih antara beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang saya muliakan, kalau kita ngukur diri kita dengan Kanjeng Nabi, waduh, tidak ada apa-apanya. Tapi memang Kanjeng Nabi diturunkan itu untuk menjadi contoh yang baik, uswatun hasanah. Dari apa yang Kanjeng Nabi perbuat, yang Kanjeng Nabi sabdakan, nasihatkan, mungkin bisa menjadi satu titik pencerah pada hidup dan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu membahas ini? Agar kita bisa mengukur. Kenapa
doa-doa kita kurang mustajabah. Kenapa hidup kita kok jauh dengan yang namanya kemujuran, masih banyak kesulitan. Kenapa ibadah kita itu kok, maksud saya kenapa hidup kita itu kok masih banyak kegelapan-kegelapan, banyak masalah, keresahan, kegalauan banyak sekali. Mungkin kita perlu mengukur kualitas ibadah kita itu kayak apa. Karena Allah sendiri berjanji, barang siapa yang baik ibadahnya pasti akan diberi jalan di dalam hidupnya dan akan selalu dicukupi rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri jalan. Beri jalan. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka, dari jalan yang misterius. Nah, tentu saja itu adalah orang-orang yang kualitas ibadahnya tidak minimal. Ya, makanya tadi ukuran-ukuran kayak gitu bisa untuk mengukur bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana warna-warna hidup kita di dunia ini. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.